Hai guys, balik lagi di Dhamma Friday. Bayangin, kamu baru 23 tahun, dan kamu adalah Buddha hidup, pemimpin spiritual dan politik Tibet. Tiba-tiba, kamu dikepung tentara komunis. Rakyatmu pasang badan, minta kamu jangan keluar istana. Mereka takut kamu diculik. Dan malam itu, kamu harus kabur. Nyamar jadi tentara, naik kuda, bawa senapan, dan lari melintasi pegunungan Himalaya selama 2 minggu. Ini bukan film action Hollywood, ini nyata. Inilah pelarian Dalai Lama ke-14 yang penuh drama yang terjadi pada tahun 1959, yang juga merupakan titik balik sejarah Tibet yang mengguncang dunia. Di balik semua itu, ternyata ada CIA, India, bahkan Mao Zedong sendiri. Loh, gimana ceritanya? Makanya tonton sampai habis karena ini bakal jadi 10 menit paling mind-blowing di hidup kamu minggu ini. Tibet sebelum 1950, merdeka tapi setengah-setengah. Sebelum invasi, status Tibet itu ibarat hubungan rumit. De facto merdeka, tapi secara internasional ya nggak sepenuhnya diakui. Setelah dinasti Qing runtuh pada tahun 1911, Tibet memerintah dirinya sendiri. Dan pada tahun 1913, Dalai Lama ke-13 mendeklarasikan kemerdekaannya. Mereka punya sistem politik sendiri, pasukan sendiri, mata uang, sampai diplomasi juga jalan. Tapi, negara-negara besar kayak Inggris dan India cuma ngakuin otonomi Tibet, bukan kedaulatan penuh. Di Konvensi Simia 1914, Inggris bilang, oke, Tibet otonom, tapi Tiongkok punya suzerainty alias hak istimewa. Nah, ngambang banget kan? Jadi, walau Tibet faktanya mandiri selama hampir 40 tahun, Beijing tetap kekeh. Itu tuh wilayah kami. Masuknya PLA, diplomasi yang gagal dan perjanjian 17 pasal. Pada tahun 1949, Republik Rakyat Tiongkok berdiri. Tahun berikutnya, Tentara Pembebasan Rakyat atau People Liberation Army Tiongkok langsung gercep melancarkan invasi ke Tibet bagian timur pada bulan Oktober 1950. Dan dengan cepat mengalahkan perlawanan pasukan Tibet yang gak sebanding tentunya dan terbelakang persenjataannya. Dalai Lama ke-14 yang saat itu masih remaja meminta bantuan kepada PBB, Inggris, dan India. Tapi tidak ada bantuan militer yang datang. Akhirnya, Tibet dipaksa untuk mengirimkan delegasi ke Beijing dan teken persetujuan 17 pasal pada tahun 1951. Isinya tuh manis di awal, kayak janji doi. Tiongkok kasih janji otonomi dan kebebasan beragama bagi Tibet. Tapi, Tibet juga harus mengizinkan pendirian markas besar sipil dan militer Tiongkok di Lhasa, ibu kota Tibet. Dengan demikian, mulai tahun 1951, Tibet berada di bawah kendali de jure Beijing. Meskipun pemerintah Tibet tetap dibiarkan menjalankan urusan internal terbatas pada awalnya. Tapi, sebenarnya ada pasal lain yang diam-diam kasih jalan buat tentara dan birokrat Tiongkok masuk ke Lhasa. Joni banget ya ini, janji damai tapi perlahan dicekik. Dalai Lama muda ke Beijing, antara harapan dan racun. Tahun 1954, Dalai Lama ke-14 diundang ke Beijing. Umurnya baru 19 tahun. Di sana, dia duduk di parlemen, ketemu langsung sama Mao Zedong dan pejabat top lainnya. Awalnya, Dalai Lama muda sempat optimis. Dia melihat pembangunan pesat di Tiongkok dan berpikir mungkin Buddhisme dan Marxisme bisa sejalan. Tapi, ilusi itu runtuh. Mau bilang langsung ke mukanya, agama itu racun. Wah, Dalai Lama yang dari kecil hidup dalam spiritualisme jelas-jelas syok berat. Dari situlah, Dalai Lama mulai sadar, misi Beijing bukan hidup berdampingan, tetapi melenyapkan tradisi Tibet secara halus dan perlahan. Kenapa Tibet begitu penting ya buat Mao Zedong? Mungkin kamu mikir, kenapa sih Beijing ngotot banget buat ngambil Tibet? Jawabannya tuh ada 4. Secara ideologi, strategi militer, ekonomi, dan nasionalisme. 1. Secara ideologi, Mao itu menganggap Tibet feodal, primitif, dan tertindas. Dalai Lama itu dilihat kayak penguasa abad pertengahan yang harus dibebaskan. Kedua, secara militer, Tibet itu buffer zone, jadi benteng alami dari ancaman asing, khususnya India dan Barat Daya.
3. Secara ekonomi, Tibet itu kaya akan mineral. Sumber air di sana juga vital buat Asia. Dan 4. Secara nasionalisme, Tibet itu dianggap sebagai warisan kekaisaran Qing. Dan dalam logika Mao, kalau Tibet lepas, itu penghinaan sekali untuk kesatuan Ibu Pertiwi. Gak bisa diterima deh, titik. Jadi ya, invasi itu sudah lama direncanain sebenarnya guys. Sejak tahun 1949, Mao itu sudah wanti-wanti PLA, siap-siap ya, Tibet bakal dilawan. Lhasa mencekam, awal krisis dan pemberontakan. Pada dekade 1950-an, kekecewaan rakyat Tibet terhadap kekuasaan Republik Rakyat Tiongkok kian memuncak. Meskipun persetujuan 17 pasal menjanjikan otonomi, tapi praktek di lapangannya berbeda. Pejabat dan pasukan Tiongkok semakin mengekang hidupan rakyat Tibet, terutama di wilayah Kham dan Amdo di bagian timur, di mana dilakukan program reformasi tanah dan penindasan terhadap biara-biara sejak tahun 1956. Ketegangan ini akhirnya memicu pemberontakan terbuka di Lhasa, ibu kota Tibet, pada Maret 1959. Krisis bermula pada 10 Maret 1959 ketika ribuan warga Lhasa mendadak berkumpul di sekitar Istana Norbulingka, di Istana Musim Panas Dalai Lama. Kira-kira ada apa ya? Mereka ini bermaksud mencegah Dalai Lama memenuhi undangan mendadak dari komandan PLA di Lhasa, yaitu Jenderal Chiang Ching-wu, yang mengundang Dalai Lama menghadiri pertunjukan tari di markas Tiongkok tanpa pengawalan satupun. Aneh bin serem gak sih? Kayak ini tuh undangan jebakan, sus banget deh pokoknya. Kabar undangan aneh ini memicu desas-desus bahwa pemerintah Tiongkok berencana menculik Dalai Lama atau bahkan menyakitinya, yang saat itu masih berusia 23 tahun. Rakyat pun gak mau tinggal diam dong. Puluhan ribu orang mengepung istana sambil berteriak, "Jangan pergi!" Situasi itu semakin tegang. Oracle Nechung, peramal kenegaraan tradisional Tibet, awalnya tuh bilang, "Tetap tinggal aja dulu." Tapi setelah ditanya 3 kali, jawabannya langsung berubah. "Pergi malam ini juga." Tak lama kemudian, pada tanggal 15 Maret, pasukan Tiongkok mulai menembakkan meriam ke sekitar Taman Norbulingka, seolah menjadi pertanda buruk atas niat mereka. Ini tuh sinyal sebenarnya guys, perang bisa pecah kapan aja. Misi rahasia, pelarian menembus Himalaya. Pada tanggal 17 Maret di malam hari, Dalai Lama memutuskan saatnya pergi. Dia menyamar sebagai tentara Tiongkok, lengkap dengan senapan dan seragam militer. Dengan rombongan kecil, dia menyusup keluar istana. Dia menyeberangi Sungai Cicu pakai perahu dan langsung menuju arah selatan. Di siang hari sembunyi dan jalan di malam hari, melewati hutan, tebing, salju, desa terpencil. Kadang tuh jalan kaki, kadang naik kuda. Bayangin, lari dari invasi sambil membawa seluruh nasib bangsamu di pundak. Perjalanan ini dipandu berdasarkan ramalan Oracle. Benar-benar kayak kisah legenda ya, tapi ini tuh kisah nyata. Yuk lanjut. India, CIA, dan Game of Shadows. Pada tanggal 26 Maret, rombongan Dalai Lama tiba di Biara Lun Secong, dekat perbatasan India. Di sana, beliau mengirim surat kepada Perdana Menteri India waktu itu, Jawaharlal Nehru, menjelaskan situasi genting di Tibet dan memohon suaka politik bagi dirinya dan para pengungsi Tibet. India setuju, tapi ini rahasia banget. Pasukan Assam Rifles diam-diam dikirim ke titik perbatasan untuk jemput tamu istimewa, tanpa tahu itu tuh Dalai Lama. CIA pun sudah gercep sejak tahun 1957. Mereka bantu gerilyawan Tibet dari jauh. Dan pada tanggal 31 Maret 1959, Dalai Lama resmi masuk ke wilayah India. Dunia pun tahu bahwa beliau selamat. Tapi dari sini drama belum selesai. India langsung jadi pusat perhatian dunia. China murka, nuduh India ikut campur urusan dalam negerinya. Jadi sebenarnya guys, pelarian ini tuh bukan cuma perjalanan fisik, tapi juga awal dari perang dingin versi Himalaya, antara kekuatan spiritual, kepentingan geopolitik, dan perang ideologi yang makin memanas. RRT menggila, balas dendam di Lhasa. Begitu tahu Dalai Lama hilang, tentara Tiongkok mengamuk. Mereka bereaksi dengan kekerasan brutal. Norbulingka dibombardir, rakyat yang berada di sekelilingnya dihujani tembakan. Ribuan orang Tibet tewas di Lhasa, dan ribuan lainnya ditangkap dalam operasi pembersihan pasca kaburnya Dalai Lama.
Beijing mengumumkan bahwa pemerintah Tibet dibubarkan. Sistem reformasi demokratis langsung dijalankan. Data resmi Tiongkok saat itu dengan bangga menyebutkan bahwa 87.000 musuh negara diberantas dalam waktu 18 bulan. Tapi ini justru menjadi luka sejarah yang sangat membekas di hati rakyat Tibet. Mao sendiri tuh sempat bilang guys, kalau Dalai Lama lolos, kita kalah dalam pertempuran ini. So you know that's how valuable he was. Nggak cuma fisik sebenarnya, serangan ini juga menyasar identitas. Ratusan biara dihancurkan, manuskrip kuno dibakar, dan praktik spiritual dijadikan barang bukti feodalisme yang menyesatkan. Apa yang terjadi setelahnya? Dalai Lama dan pengikutnya menetap di India. Pertama, di Mussoorie, lalu pindah ke Dharamsala. Di sanalah dia membentuk pemerintahan Tibet dalam pengasingan. Dan dari pengasingan itulah, Dalai Lama terus bersuara tentang hak asasi, kedamaian, dan otonomi Tibet. Bukan separatism, tapi middle way, hidup berdampingan. Dan meskipun hidup dalam pengasingan, Dalai Lama menjelma menjadi ikon global. Ia keliling dunia, menyuarakan perdamaian dan dialog. Bahkan pada tahun 1989, beliau menerima hadiah Nobel Perdamaian. Dari Himalaya India, ia membangun kembali sistem pendidikan, komunitas biarawan, bahkan parlemen miniatur ala demokrasi. Tibet memang tidak bebas secara geografis, tetapi api perjuangan tetap menyala di diaspora. Dan pertanyaannya terus bergema. Kalau pemimpinnya pergi, bagaimana ya nasib mereka yang tertinggal? Pelarian Dalai Lama bukan cuma soal politik, tetapi soal pilihan hidup, menyelamatkan harapan rakyat, atau mempertaruhkan segalanya demi simbol kebenaran. Menurut kamu nih, kalau kamu di posisi Dalai Lama, kamu bakal tetap tinggal dan menghadapi resiko disergap tentara, atau malah kabur demi menyelamatkan masa depan bangsamu? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, thank you ya udah menonton video ini. Ikutin konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang pastinya bakal informatif dan seru banget. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di komentar ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!